Sahabat Hamdalah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan bincang-bincang kita pada hari ini dengan guru kita Al-Mukarram Ustadz Burhan Ubaidillah STHI yang akan membahas tentang seputar masalah qadha puasa. Bolehkah kita, Ustadz, mengqadha puasa orang-orang yang telah meninggal dunia, Ustadz? Boleh nggak tuh? Berbicara tentang qadha ataupun menggantikan qadha puasa orang yang sudah meninggal, yang mana seyogianya seseorang memikul utang masing-masing karena puasa ini hakikatnya adalah fardhu ain. Seperti sebelumnya kita bicarakan bahwa qadha puasa ini tidak bisa diwakilkan kepada orang selama masih hidup, jika memang ketentuannya adalah qadha. Tanpa terkecuali qadha itu latar belakangnya karena udzur syar'i atau qadha itu karena kelalaian ataupun selain daripada udzur syar'i seseorang punya qadha dan qadhanya belum terbayarkan lantas dia wafat dan meninggal. Berapapun jumlahnya, ada khilaf beberapa pendapat dari kalangan para ulama. Satu, menurut qaul qadim daripada madhab asy-Syafi'i menyatakan barang siapa yang meninggal lantas ia masih memiliki qadha puasa Ramadan, maka shoma anhu waliyuhu, maka sejatinya puasa qadhanya digantikan oleh ahli warisnya. Ini adalah pendapat daripada qaul qadim. Nah, sedangkan pendapat daripada qaul jadid, bila mana qaul qadim itu adalah ijtihad yang terlebih awal, ijtihad pertama daripada Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana riwayat disebutkan daripada riwayat Siti Aisyah bahwasanya orang yang meninggal lantas ia memiliki qadha puasa Ramadan, shoma anhu waliyuhu, maka hendaklah ahli waris walinya mengganti qadha sejumlah daripada hari daripada si mayit tersebut. Ini qaul qadim. Sementara qaul jadid, qaul yang datangnya belakangan, perubahan setelah selanjutnya Imam Asy-Syafi'i, pendapat yang kedua berdasarkan riwayat daripada Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar dan sahabat daripada Ibnu Abbas menyatakan barang siapa yang ia sakit lantas ia punya utang qadha Ramadan, ataupun seseorang dia mempunyai hutang qadha lantas belum tertunaikan hutang qadhanya, lantas dia wafat dan meninggal, maka diganti satu hari ketika qadhanya tersebut diganti dengan fidyah 1 mud setara dengan 700 gram. 700 gram. Maka inilah yang disebutkan pula oleh Imam Asy-Syairudi di dalam kitab Al-Muhadzab, disebutkan pula oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Ar-Raudhah, bahwasanya ada dua khilaf pendapat. Qaul qadim menyebutkan bahwa orang yang wafat dan yang meninggal qadha, maka qadhanya dilanjutkan diganti oleh ahli warisnya. Ini qaul qadim, qaul yang terdahulu. Qaul yang sekarang yang paling baru dan terupdate, katakanlah demikian, daripada madhab Imam Asy-Syafi'i, barang siapa yang memiliki qadha dengan cara dan latar belakang apapun, maka diganti dengan fidyah. Ganti dengan fidyah. Boleh dengan fidyah. Dengan fidyah. Nah, maksud dari 700 gram itu gimana tuh, Bu? 700 gram itu dengan satu mud, jadi min kutiba baladihi. Sama dengan fidyah ketika orang berfidyah karena dia tidak mampu berpuasa, maka jikalau ahsannya di awal kita bicarakan, ahsannya karena memang zaman sekarang tidak ada orang yang makan hanya nasi, nasi saja, maka satu mud itu ataupun satu paket daripada fidyah itu dikalkulasikan dengan nominal berapakah jumlah rupiahnya biaya makan dia dalam satu hari. Katakanlah dia full harus bayar fidyah, katakanlah 1 bulan penuh. Harusnya qadha dia 1 bulan. Lantas dia meninggal, katakanlah seorang perempuan. Jadi dia umpamanya melahirkan sebelum Ramadan, Syaban melahirkan, otomatis kan nifas. Nifas, otomatis kan nifas harus diqadha. Nah, sebelum mengqadha dia ternyata wafat duluan. Masya Allah, ya. Maka otomatis
Qadha-nya ini menurut qaul jadid diganti dengan fidyah. Nah, fidyahnya ini lebih ahsannya dikalkulasikan senilai berapa rupiah dia menghabiskan biaya hidup untuk satu harinya. Umpamanya satu harinya kalkulasinya kurang lebih, umpamanya ini sebagai contoh saja, 33.000. 33.000 dikali katakanlah sebulan, maka berapakah jumlahnya? Baik. Gitu. Nah, kalau qadha-nya itu nggak ketahuan berapa jumlah harinya, itu gimana itu, Ustaz? Diambil dari angka yang kira-kira mendekati Pasti kebenaran, gitu, mendekati kebenaran. yang dhonnya, kira-kira yang pastinya demikian, maka itulah yang kita menjadikan ukuran. Gitu. Kira-kira aja gitu seberapa Betul, banyak. kira-kira jikalau memang satu tidak ada data, yang kedua tidak ada saksi, yang ketiga tidak ada pencatatan. Jika saksi tidak ada, pencatatan tidak ada, si pelakunya pun memang dia khilaf, umumnya berapanya, maka tentukan dengan batas maksimal untuk kehati-hatian. Kehati-hatian. Kalau ada orang yang tidak pernah puasa dikatakan seumur hidupnya, Ustaz, kemudian dia meninggal dunia, kewajiban bagi si ahli waris kan tadi dikatakan untuk mengqadha puasanya atau bisa diganti dengan fidyah. Iya. Kalau jadi bagaimana kalau dia itu seumur hidupnya nggak puasa atau sudah 10 tahun nggak puasa misalkan, ya karena ya bandel kali. Itu sementara kan berat ya untuk menunaikan bagi seorang. Terlepas dari pertanyaan ya, nauzubillah jika memang demikian. Jika terjadi umpamanya jika terjadi ada seseorang katakanlah 10 tahun nggak puasa, dan padahal dia wajib melaksanakan puasa. Tetap syariat adalah syariat. Maka jika memang terjadi demikian, konsekuensinya adalah jika orang yang meninggal ini punya harta benda, maka harta bendanya digunakan untuk pembayaran fidyah. Masya Allah. Jika tidak, nanti dilanjutkan oleh ahli warisnya ataupun daripada walinya. Kita yang tanggung jawab anaknya nih. Betul, daripada ahli warisnya. Demikian pula konteksnya orang yang murtad. Umpamanya na'udzubillahi min dzalik, ada seseorang umpamanya sebelum Ramadan dia masih Islam, Sya'ban dia murtad, keluar Islam. Nah, selang beberapa tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun masih murtad. 1, 2, 3, 4, 5 tahun murtad. Baik. Tahun ke-6 masuk Islam lagi. Masuk Islam lagi, kembali. Berarti dia murtad selama 5 tahun. Maka selama 5 tahun ini berarti 5 Ramadan, ketika dia masuk Islam wajib mengqadha 5 Ramadan ini. Wajib mengqadha 5 Ramadan ini. 5 bulan berarti. 5 bulan. 5 bulan ya. 5 bulan. 5 bulan wajib. Bayar fidyah juga dia? Enggak. Tidak. Tidak hanya wajib qadha saja. Menurut pandangan ulama. Nah, kaitannya dengan warisan ya Ustaz ya. Kalau ada orang yang meninggal dunia, kemudian kan wajib dibayar fidyahnya itu tadi ya. Berarti dahulukan fidyahnya atau dahulukan pembagian warisannya atau gimana? Fidyah itu terkategorikan daripada haknya si mayit. Haknya si mayit. Berarti harus didahulukan ya? Dahulukan. Fidyahnya, wasiatnya, utang piutangnya, biaya yang tertanggung keluar, penggunaan pundangannya, hak-hak adaminya, semuanya selesaikan dari kebendaan ataupun dari harta yang ia miliki, semua tertutupi, fidyah dibayarkan, utang dibayarkan, wasiat semuanya, hibah tertunda dibayarkan, sisanya adalah tirkah yang dibagikan kepada ahli waris. Berarti selesaikan dulu urusan mayit. Semua hak daripada mayit tertutupi, terpenuhi, maka karena apa? Karena hakullah, hak kepada Allah yang terhubung kepada si mayit itu perlu didahulukan daripada urusan manusia. Masya Allah. Berat sekali bagi anak ya. Kalau orang tua kita meninggal dunia, insya Allah tidak akan berat jikalau kita memahami bagaimana mudahnya agama ini. Masya Allah. Di balik semua itu pasti akan ada hikmah dan rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba yang beriman. Amin amin. Insya Allah. Insya Allah. Sahabat Hamdalah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian bincang-bincang kita hari ini dengan guru kita Al-Mukarram Ustadz Burhan Ubaidillah STHI, di mana beliau banyak sekali menjelaskan kepada kita tentang
tentang berbagai macam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah puasa. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga bincang-bincang kita kali ini adalah bincang-bincang yang mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Amin, Subhanahu ya wa taala. Rabbal Alamin. Dan kita berharap juga semoga ilmu yang kita bahas pada hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia sampai di akhirat nanti. Sampai berjumpa lagi dengan saya Ajis Dado dalam acara Bilik Ramadan. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.